Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu metode transportasi. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Zilda Sekar Indiani NPM 006, Nilam Isfihani NPM 0012, Kezia Namira Azani 0015, Naila Aurelia Salsabila 0022, Intan Rizkyana Utami 0028, dan Devita Indah Utami 0035. Yang pertama adalah metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Ada 3 macam cara dalam metode transportasi. Yang pertama yaitu stepping stone, yaitu adalah stepping stone adalah salah satu metode transportasi yang digunakan untuk mengubah alokasi produksi yang optimal dengan menggunakan cara trial dan error. Next. Berikut ini adalah contoh kasusnya yaitu tentukan biaya transportasi paling optimal untuk produk yang diproduksi pabrik W, H, dan P untuk mengisi stok di gudang A, B, C. Data lengkapnya ada di bawah tabel yaitu pabrik W berkapasitas 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton, jumlahnya 200 ton. Gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 60 ton, jumlahnya 200 ton. Selanjutnya, biaya tiap tonnya dari pabrik W ke gudang A 20 ton, ke gudang B 5 ton, ke gudang C 8 ton. Pabrik H ke gudang A 15 ton, ke gudang B 20 ton, ke gudang C 10 ton. Dan yang terakhir pabrik P ke gudang A 25 ton, ke gudang B 10 ton, ke gudang C 19 ton. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini terdapat penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama itu yaitu penyusunan tabel alokasi. Data disusun ke dalam suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkatan. Nah, kapasitas pabrik itu ada pabrik gue 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton, totalnya adalah 200 ton. Lalu kebutuhan gudangnya tuh gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 40 ton dengan total kebutuhan gudang itu 200 ton. Lalu ada biaya transportasi per ton itu misal kayak dari pabrik gue ke gudang A itu biayanya kan 20.000. Jadi di sini kita akan cari alokasi produk yang menghasilkan total biaya transportasi paling optimal atau terendah. Nah, kita lanjut ke tabel 2 yaitu lulusan alokasi. Angka kedua itu kita mengalokasikan dengan menggunakan metode sudut pandang laut atau northwest corner, biasanya disebut dengan NWC. Nah, cara kerja dari NWC ini mulai dari pojok kiri atas atau sudut barat laut, yaitu pabrik kue ke gudang A. Kebutuhan gudang A adalah 50, kapasitas pabrik B adalah 90. Kita penuhi gudang A secara maksimal, jadi kita alokasikan 50. Sisa kapasitas pabrik W itu 90 dikurangi dengan 50 kan masih 40. Lanjut ke kanan ke pabrik W ke gudang B, sisa kapasitas W adalah 40, kebutuhan gudang B adalah 110. Kita alokasikan 40 menggunakan sisa kapasitas W. Kapasitas W habis, sisa kebutuhan gudang B yaitu 110 dikurangi dengan 40 yaitu masih sisa 70. Nah, turun ke baris berikutnya ke pabrik H ke gudang B. Kebutuhan gudang B adalah 70. Kapasitas pabrik H adalah 60. Kita alokasikan 60 menggunakan kapasitas H, pabrik H. Nah,
kapasitas pabrik H, sisa kebutuhan gudang B, yaitu 70 dikurangi dengan 60, itu kan masih 10. Ya, lalu turun lagi ke pabrik B, ke gudang B. Kebutuhan gudang B adalah 10, kapasitas B adalah 50, kita alokasikan 50. Lalu sisa kapasitas P adalah 50 dikurangi 10, yaitu 40. Lanjut ke kanan ke pabrik P ke gudang C, sisa kapasitas adalah 40. Kebutuhan gudang C adalah 40. Kita alokasikan semuanya 40. Semua kapasitas dan kebutuhan sudah terpenuhi. Ya, inilah alokasi awalnya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu mengubah alokasi dengan metode stepping stone. Alokasi tadi belum tentu optimal. Langkah ketiga itu kita mengubah alokasi secara trial and error atau uji coba hingga didapati biaya terendah. Metode ini digunakan di sini adalah stepping stone. Ini dari metode stepping stone adalah mencari jalur tertutup atau loop pada sel-sel yang kosong untuk melihat apakah biaya transportasinya bisa lebih murah jika alokasi dipindahkan. Pengujian ini kita lakukan berulang-ulang sampai kita yakin tidak ada lagi cara lain yang bisa membuat biaya pengiriman jadi lebih murah. Nah, di sini pentingnya tuh baris dan kolom harus seimbang. Jumlah alokasi di baris harus sama dengan kapasitas pabrik. Dan juga jumlah alokasi di kolom harus sama dengan kebutuhan gudang. Nah, setelah melalui 3 step itu, lalu kita lanjut ke hasil. Setelah melalui serangkaian pengujian dan penggunaan stepping stone ini, lalu ada hasilnya yaitu dari W ke gudang B itu 50 ton dengan biaya 5, dari W ke gudang C itu 40 ton dengan biaya 8, dari H ke gudang A itu 50 ton dengan biaya 15, dari H ke gudang B itu 10 ton dengan biaya 20, dan dari P ke gudang B 50 ton dengan biaya 10. Nah, yang terakhir itu kita menghitung total biaya transportasinya. Dengan rumusnya itu total biaya sama dengan alokasi dikali dengan biaya. Seperti pada PPT ini, total biaya sama dengan 50 dikali dengan 5, ditambah dengan 40 dikali dengan 8, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 kali 20, ditambah 50 kali 10. Setelah ditotal itu jadinya 250 ditambah 320 ditambah 750, ditambah 200 dan ditambah 500. Jadi total dari biayanya itu yaitu 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Keziana Mira NBM 15 akan menjelaskan metode yang kedua yaitu FAM. FAM adalah metode pencarian biaya transportasi yang paling sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam penyelesaiannya. Yang pertama adalah dengan cara menyusun tabel alokasi seperti pada yang sebelumnya, lalu cari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua masing-masing baris dan kolom. Di sini misalkan pada gudang A itu adalah nilai terkecilnya itu kan 15 sama 20, berarti selisih antara keduanya yaitu 5 ditulis di penalti yang bagian bawah sendiri. Lalu untuk gudang B yaitu 10 sama 5, berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu gudang C yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Lalu pada pabrik W itu ada 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Pada pabrik H itu 10, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Lalu pada pabrik P ada 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Next. Baik, cara yang ketiga yaitu pilih penalti terbesar dan isi nilai ke kotak yang biayanya terkecil. Dengan catatan, total nilai yang dimasukkan bila dijumlahkan dengan nilai pada kotak lainnya harus sama dengan total alokasi. Di sini tadi kita itu kan sudah mencari penalti dan ada 6 penalti. Nah, dipilih terlebih dahulu penalti yang paling besar, yaitu ada pada kolom 3, kolom maaf, ada P dan C itu ada 9. Maka kita isi di gudang B-nya itu 50, karena dimentokin yang jumlah kapasitas di pabrik B-nya. Lalu selanjutnya kita mengisi pada penalti yang pada pabrik H itu ada 50 karena dimentokin
pada gudang A-nya itu kapasitasnya 50. Selanjutnya kita mengisi penalti yang terbesar yaitu pada gudang B itu ada penaltinya 5, maka diisi yang atas sendiri itu 60. 60 ditambah 50 sama dengan 110. Lalu sisa gudang C yang belum diisi dan diisi pada sel yang atas itu 30, lalu sel yang bawahnya itu 10. Totalnya sudah sama antara jumlah kebutuhan dan jumlah kapasitas, maka kita menghitung biaya transportasinya, yaitu 50 dikali 15 plus 60 dikali 5 plus 30 dikali 8 plus 10 dikali 10 dan 50 dikali 10 hasilnya 1890. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada modifikasi, distribusi, atau MODI. Metode MODI digunakan untuk memperoleh alokasi produksi optimal dengan indeks perbaikan berbasis nilai baris dan kolom. Nah, jadi MODI ini digunakan untuk mencari alokasi pengiriman yang paling efisien atau supaya bisa transportasinya itu bisa lebih rendah. Jadi tujuan dari MODI ini adalah untuk memastikan solusi kita sudah optimal. Kita hanya menghitung kotak kosong saja. Jika delta JI-nya hasilnya positif atau nol, artinya biaya pengiriman sudah paling efisien. Tapi jika ada yang negatif, berarti masih bisa diperbaiki biar biayanya itu lebih hemat. Nah, syarat dari MODI ini adalah jumlah kotak yang terisi sama dengan jumlah baris plus jumlah kolom dikurangi 1, di mana persamaan yang kita gunakan adalah RJ plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI itu adalah nilai baris ke-1, KJ nilai kolom ke-1, dan CIJ adalah biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Next. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Soal ini sama dengan pertanyaan yang digunakan di stepping stone tadi. Nah, di sini di tabel nomor 1 ini sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Kemudian kita langsung ke tabel yang kedua saja, menentukan baris dan kolom dengan rumus. Nah, sebelumnya kita menentukan RW-nya dulu. Nah, RW-nya ini kita ubah dulu menjadi 0, lalu menghitung nilai baris dan kolomnya. Nah, ini RW-nya kan tadi 0, terus ditambah KA. Nah, KA-nya ini adalah 20. Lalu 0 ditambah KA adalah sama dengan 20. Lalu yang kedua ada RW. RW tadi 0 plus KB. KB-nya ini di sini 5, jadi 0 plus KB sama dengan 5. Jadi KB-nya ini 5 ya. Terus yang ketiga ada RH plus KB sama dengan 20. Kita mencari RH-nya. Nah, RH-nya itu kan belum ditentukan, jadi KB-nya tadi 5, jadi RH plus 5 sama dengan 20. Jadi 20 ini dikurangi dengan 5, hasilnya 15. Nah, itu RH-nya. Lalu ke nomor 4, RP plus KB sama dengan 10. Nah, sebelumnya kita mencari RP-nya dulu. Tadi sudah diketahui bahwa KB-nya adalah 5. Jadi 10 dikurang 5 adalah 5. Jadi RP-nya sudah ditentukan, sudah diketahui RP-nya adalah 5. Lalu yang terakhir nomor 5 adalah RP plus KC sama dengan 19. Nah, kita mencari KC-nya terlebih dahulu karena RP-nya sudah ditemukan. Lalu KC-nya ini maaf. Lalu kita lanjut ke nomor 5, RP plus KC sama dengan 19. Kita mencari KC-nya dan 19 ini dikurangi dengan RP-nya 5, jadi hasilnya adalah 14. Jadi KC yang sudah kita cari adalah itu 14. Next. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya Naila Aurelia, NBM 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan didapatkan dari nilai dari semua kotak yang tidak memiliki nilai. Tujuannya untuk mengetahui apakah alokasi sekarang sudah optimal atau paling murah atau perlu diperbaiki. Rumus untuk menghitung indeks perbaikan ini yaitu biaya asli dikurangi nilai baris ditambah nilai kolom. Kemudian kriteria indeks ini yaitu jika semua indeks perbaikan positif atau nol, maka alokasi belum optimal dan perlu diperbaiki karena biaya bisa dikurangi. Karena pada contoh tabel ini kotak HA, WC, dan HC memiliki indeks perbaikan negatif atau
negatif 20, negatif 6, dan negatif 19. Ini berarti alokasi harus diperbaiki. Kemudian yang keempat yaitu memilih nilai tolak perubahan. Kotak yang dijadikan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam hal ini, kotak HA memenuhi kriteria tersebut. Di dalam memilih nilai tolak perubahan ini, tujuannya yaitu memilih rute atau kotak kosong mana yang paling menguntungkan untuk memulai perubahan alokasi. Pada tabel ini, kotak HA memiliki indeks perbaikan negatif 20. Nah, negatif 20 ini adalah yang paling negatif, artinya HA menjadi titik awal perubahan. Kemudian yang kelima yaitu memperbaiki alokasi. Memperbaiki alokasi ini tujuannya untuk menggeser alokasi barang dari rute yang mahal ke rute yang baru yang lebih murah, yaitu rute HA. Di sini ada tata caranya, yaitu membuat segi 4 dimulai dari HA, HB, WA, dan WB, di mana HB dan WA diberi tanda negatif dan HA dan WB diberi tanda positif. Kemudian pindahkan alokasi dari segi 4 atau min ke segi 4 plus. Kemudian HB sama dengan 60 dipindahkan ke WB 40 sama dengan 60. Kemudian WA atau 50 dipindahkan ke HA atau 0 sama dengan 50. Kemudian yang terakhir pilih nilai yang terkecil. Jadi HA sekarang bernilai 50. Next. Yang keenam yaitu menghitung biaya transportasi. Setelah alokasi diubah, kemudian menghitung total biaya transportasi dengan alokasi yang baru. Jadinya HA sama dengan 50, HB sama dengan 60, min 50 sama dengan 10. WB sama dengan 40 plus 50 sama dengan 90, dan WA sama dengan 0. Jadi biaya transportasi sekarang yaitu 90 dalam kurung 5 plus 50 dalam kurung 15 plus 10 dalam kurung 20 plus 10 dalam kurung 10 plus 40 dalam kurung 19, jadinya jumlahnya 2.260. Kemudian yang ketujuh yaitu ulangi langkah-langkah hingga diperoleh biaya rendah. Di sini yang kotak A yaitu menentukan nilai baris dan kolom dari kotak yang memiliki nilai RW plus KB sama dengan 5, 0 plus KB sama dengan 5, dan KB sama dengan 5. Kemudian RH plus KB sama dengan 20, RH plus 5 sama dengan 20, RH sama dengan 15. RH plus KA sama dengan 15, 15 plus KA sama dengan 15, dan KA sama dengan 0. Kemudian RP plus KB sama dengan 10, RP plus 5 sama dengan 10, dan RP sama dengan 5. Kemudian yang terakhir, RP plus KC sama dengan 19, 5 plus KC sama dengan 19, kemudian KC sama dengan 14. Di sini cara menghitung langkah A ini, yaitu dari tabel alokasi terbaru atau setelah perbaikan, kita punya beberapa kotak terisi. Jadi WA sekarang 0, WB 90, HB 10, HA 50, PA 25, PP 55, dan PC 40. Yang pertama, kita mulai asumsikan RW sama dengan 0 atau nilai baris pabrik W sama dengan 0. Di sini yang kedua, hitung KC dari baris W. Caranya kotak WB sama dengan CWB plus sama dengan RW plus KB. Nah, di sini CWB-nya 10, RW-nya 0, dan KB tetap KB. Kemudian KB sama dengan 10. Kemudian yang kotak WA, CWA sama dengan RW plus KA. Di sini kotak WA ini mengacu pada biaya awal 20. Jadinya CWA sama dengan 20, RW-nya 0 plus KA. Jadinya KA-nya 20. Kemudian kotak HA-nya sama dengan CHA sama dengan RH plus KA. CHA-nya 5, RH-nya tetap RH plus 20. Jadi RH-nya 5 kurangi 20 sama dengan min 15.
Dan di sini asumsi KB-nya sama dengan 5. Kemudian kotak WB-nya sama dengan 10 sama dengan RW plus 5. Jadinya RW-nya 5. Kemudian kotak RH atau HA-nya 5. Jadi 5 plus KA, jadinya KA sama dengan 0. Kemudian HB 20, RH plus 5, jadinya RH-nya 15. Dan kotak KA atau PA 15, jadinya 15 plus KA, jadi 15 plus 0. Dan kotak RP atau PA-nya 10, RP plus 5, jadinya RP-nya 5. Kotak RC atau PC 19, sama dengan 5 plus KC, KC-nya jadinya 14. Kemudian IPIJ-nya sama dengan CIJ min RI plus KC. Jika semua IP hasilnya lebih besar dari 0, maka biaya 2.260 sudah optimal. Kemudian yang B, setelah alokasi yang A itu, indeks perbaikan atau untuk kotak kosong seperti WA, PA, WC, dan HC dihitung lagi, tetapi kali ini semua nilainya positif atau lebih besar dari 0. Karena sudah tidak ada indeks perbaikan negatif, maka biaya 2.260 adalah biaya transportasi minimum. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu, untuk yang B menghitung indeks perbaikan dari kotak kosong. Nah, jadi setelah tadi yang 7A sudah dihitung, kita menghitung indeks perbaikan dari kotak yang kosong. Yang segi 4WA itu ada di kolom W sama A. Ada kotak kecil, itu di angka 20, pabrik W-nya sama dengan 0, dan dikurangi gudang A-nya sama dengan 0. Jadinya indeks perbaikannya sama dengan 20. Dan untuk yang PA, WC, dan HC itu nanti untuk pengerjaannya sama seperti yang WA. Untuk yang selanjutnya yaitu perbaikan alokasi, yaitu pindahkan main ke plus dan pilih HC. Kita pindahkan yang main ke yang plus. Seperti di kolom yang HB, itu ada 10. Maka dipindahkan ke yang pabrik P, gedung B, yaitu menjadi 20, karena 10 tambah 10. Dan itu diteruskan juga kepada yang pabrik P dan gudang C. Karena di situ ada nilai negatif 40, maka itu dipindahkan 10 ke atasnya, yaitu di pabrik H, gudang C. Nah, setelah itu kita menghitung D, yaitu biaya transportasi looping yang satu, yaitu setiap kolom yang ada isinya. Seperti kolom W dan gudang B, 90 dikali 5, pabrik H, gudang A, 50 dikali 15, yang H dan gudang B, yaitu 20 dikali 10, pabrik P dan gudang C, yaitu 30 dikali 19, dan juga ditambah ke pabrik H dan gudang C, yaitu 10 dikali 10. Jadi untuk totalnya yaitu 2070. Next, untuk yang ke-8 yaitu melakukan looping kedua karena masih ada nilai pada indeks perbaikan yang bernilai negatif. Looping selanjutnya dilakukan dengan cara mengulang langkah-langkah seperti looping pada sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu yang pertama menentukan nilai baris dan kolom dari segi 4 yang memiliki nilai. Yaitu yang RW plus KB sama dengan 5, 0 plus KB sama dengan 5, dan KB-nya yaitu 5. RW plus KC sama dengan 8, 0 plus KC sama dengan 8, maka KC-nya sama dengan 8. RH sama dengan RH plus KA sama dengan 15, 2 plus KA sama dengan 15. Maka KA-nya yaitu 15 dikurangi 2, yaitu 13. Terus RH plus KC sama dengan 10, RH plus 8 sama dengan 10 dikurangi dengan 8. Kurangi 8, yaitu 2. Terus yang selanjutnya RP plus KB-nya sama dengan 10, RP plus 5 sama dengan 10. Maka RP-nya yaitu 10 dikurangi dengan 5, yaitu 5. Untuk yang selanjutnya, RP plus KC sama dengan 19, 5 plus KC sama dengan 19. Maka KC-nya yaitu 19 dikurangi dengan 5, yaitu 14. Nah, terus yang B itu menghitung indeks perbaikan dari kotak kosong, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi harap diingat bahwa
Ini adalah looping terakhir, karena tidak ada lagi nilai negatif di tabel indeks perbaikan di samping. Jadi untuk tabel di samping itu indeks perbaikannya itu sudah negatif semua, positif semua, yaitu 7, 7, 13, dan 0. Dan untuk yang C, perbaikan alokasi. Pindahkan main ke plus dan pilih nilai yang terkecil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tapi di sini itu angkanya lebih besar, yaitu 30. Adalah nilai terkecil, maka WC-nya sama dengan 30. Jadi untuk nilai yang negatif, seperti yang pabrik W gudang B itu 90, maka dikurangi dengan 30, yaitu 60. Terus 30 itu diturunkan ke pabrik H gudang B, jadinya itu mendapatkan 10, dan juga pabrik P dan gudang B itu mendapatkan 20. Terus pabrik P gudang B itu min 40. Maka dari min 40 itu dipindahkan 30 ke atasnya, yaitu menjadi 10. Dan untuk yang 10 itu juga dipindahkan ke atasnya lagi, dari yang 40 tadi. Terus yang D itu biaya transportasi looping 2. Setelah itu kita ada angkanya, seperti pabrik W gudang B itu ada 60 dikali 5, pabrik H gudang A 50 dikali 15, pabrik P gudang B 50 dikali 10, terus pabrik W gudang C 30 dikali 8, dan yang terakhir itu pabrik H gudang C, yaitu 10 dikali 10. Dan hasil akhirnya yaitu 1890. Jadi biaya transportasi paling optimal adalah 1890. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, entah itu ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.